Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya semua orang yang melakukan hal yang sama selama 10.000 jam, dia akan pasti menjadi orang yang expert dalam bidang itu. So, ini adalah sebuah hasil dari penelitian dan ya itu berdasarkan dari data. Jadi sebenarnya saya secara pribadi juga meyakini bahwasanya ketika kita menghabiskan waktu selama 10.000 jam untuk melakukan hal yang sama, untuk mempelajari hal yang sama, sudah pasti yakin kita bisa expert di bidang tersebut. Katakanlah misalnya kamu ingin menjadi seorang tata busana, kamu ingin menjadi seorang desainer. Jika kamu menghabiskan waktu selama 10.000 jam untuk mendesain baju, untuk menjahit baju atau sesuatu yang berkaitan dengan itu, sudah pasti kamu akan menjadi orang yang sukses di bidang itu, atau kamu menjadi orang expert di bidang itu. Ini sudah tidak mustahil lagi, ini sudah tidak bisa dipungkiri, sudah berdasarkan penelitian dan memang sudah berdasarkan pada pengalaman yang terbukti. So, ini adalah sebuah kabar gembira buat kita yang merasa yang merasa ketika baru di awal-awal mulai, kita merasa kayaknya aku nggak passion di bidang ini, kayaknya aku nggak ada rezeki di sini. Belum. Jawabannya belum. Kenapa? Karena kita belum menghabiskan selama 10.000 jam. Lo bisa ngitung nggak misalnya ketika lo melakukan hal tersebut 10.000 jam dibagi per hari itu berapa hari? Kalau misalnya lo membagikan 10.000 jam itu menjadi 24 jam per hari, itu aja menghabiskan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun lo selama 24 jam melakukan hal yang sama. Gila, ya nggak mungkin gagal lah. Udah pasti lo bakal expert di bidang tersebut. Itulah kenapa ilmu 10.000 jam ini udah pasti anti gagal, atau bisa dikatakan ilmu ini adalah salah satu rumus sukses atau rumus anti gagal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya ini setidaknya mempermudah kita untuk memahami bahwasannya salah satu tips yang bisa kita praktekkan atau yang bisa kita gunakan untuk mencapai apapun yang kita mau, yaitu dengan menghabiskan selama waktu 10.000 jam. Katakanlah misalnya lo adalah bukan orang yang expert di depan kamera, kemudian lo memberanikan diri untuk mencoba. Step awal lo berbicara di depan kamera, habis itu lo terus coba, dan jika diakumulasikan lo sudah menghabiskan kira-kira kurang lebih 10.000. Udah pasti, mustahil gak mungkin. Gue ngomong apa ya tadi ya? Sudah pasti berhasil. Pasti lo akan menjadi orang yang expert ngomong depan kamera. Ya itu juga berdasarkan pada pengalaman. Ya gue sendiri juga sebenarnya awal-awal ngomong depan gini aja banyak banget kata-kata yang tertinggi, banyak banget yang keselimpet, kadang-kadang gue juga lupa apa yang mau gue omongin ketika gue sedang berbicara. Gila, gimana gak susahnya tuh. Tapi sekarang kesini semakin gue terbiasa, padahal gue belum 10.000 jam ya. Gue sadar dan gue sangat-sangat sadar gue belum mencapai 10.000 jam. Tapi gue sadar bahwasanya gue sudah mengalami pertumbuhan, atau setidaknya lebih baik daripada gue yang sebelum. Ya kalau misalnya lo gak percaya, lo lihat aja video-video gue yang sebelum di bawah. Lo bakal lihat gimana gue sulitnya, gimana gue effortnya buat ngomong depan kamera. At least kita bukan ngomongin soal nggak pede, at least kita ngomongin tentang kelancaran komunikasi gitu loh. Kadang-kadang kan orang permasalahannya beda-beda. Ada yang dia misalnya komunikasinya oke, tapi untuk memunculkan wajah depan kamera ini berat sekali. Nah kalau misalnya di gue sebenarnya nggak berat gitu. Gue oke-oke aja memunculkan wajah depan kamera. Tapi pas ketika gue ngomong gini, gue ngomongnya nggak tertata gitu. Lu tahu nggak, di awal-awal gue tuh banyak banget ngedit potong-potong video gue. Awal-awal gue banyak banget mencoba berbagai hal yang gue rasa bisa untuk melancarkan komunikasi gue depan kamera. Gue menggunakan prompter, muka gue kaku kayak di botox, kaku banget, gue gak ada ekspresi karena gue sibuk membaca prompter. Nah semakin kesini ya gue enteng aja gitu. Maksud gue kayak apa ide yang ada muncul di kepala gue tinggal ngomong. Contohnya kayak sekarang ini gue gak ngomong, gue tidak menggunakan skrip sama sekali. Gue pure menggunakan ide yang ada di kepala gue. So jadinya teman-teman, buat kalian yang merasa gue nggak expert di bidang ini, hey, ingat Anda, jika Anda belum belum berhasil, itu artinya Anda belum menghabiskan waktu selama 10.000 jam. Oke, sampai sini paham?